Kalau Anda perhatikan ini ya, sekarang isu soal ijazah Jokowi itu kalau ibarat lapangan atau permainan sepak bola, sekarang mainannya lapangan sepak bolanya sudah betul-betul becek ya. Karena ini kok sekarang jadi melebar kemana-mana. Setelah gagal menyeret Megawati dan SBY dalam karut-marut dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, sekarang ini para pendukungnya, atau kalau para netizen menyebutnya sebagai termul atau ternak Mulyono, tampaknya mulai mencari sasaran baru. Yang jadi sasaran saat ini adalah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga seorang jenderal berinisial SS yang disebut sebagai bagian dari geng Makassar. Berarti ada saingannya geng Solo dong ya. Ada, kalau geng Solo kan dikenal jenderal-jenderal di kepolisian dan TNI yang mereka ini karirnya menanjak cepat karena mereka pernah sama-sama ketika Jokowi menjadi wali kota Solo, mereka ada yang menjadi Kapolres, Wakapolres, dan juga menjadi Komandan Kodim ya. Sebelumnya kan nama Ketua DPR RI Puan Maharani, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan AHY Agus Harimurti Yudhoyono, bahkan nama Habib Rizik Sihab juga ikut dibawa-bawa. Tapi yang menarik itu adalah posisi Rismon Sianipar ini ya, yang sesungguhnya sekarang ini kan dia harusnya sudah bermetamorfosa menjadi ternak Mulyono juga dan berada dalam satu gerbong dengan mereka ini, para pendukung Jokowi Widodo. Nah, tapi dia juga tetap menjadi sasaran. Bahkan kalau Rismon ini sekarang jadi sasaran dari kedua belah pihak, baik mereka yang tadinya juga mendukung Rismon karena dia berada di barisan yang menentang ijazah Jokowi, yang mempersoalkan ijazah Jokowi, tetapi dia juga tetap menjadi sasaran dari para pendukung Jokowi yang tadinya berhadapan dengan Rismon. Nasib Rismon ini bahkan lebih buruk karena namanya digunakan untuk menyerang para tokoh tadi, tapi ijazah S2 dan S3 dia dari Yamaguchi University di Jepang juga terus dipersoalkan. Bahkan ini saya melihat ada juga yang membuat konten bahwa Rismon dan istrinya itu menipu Joko Widodo dan dia membawa kabur uang 50 miliar milik Jokowi ke luar negeri. Apa banget ini posisi dari Rismon ini ya. Rismon sebelumnya seperti dalam tayangan dibikin channel, namanya dibikin channel. Ini di akun dibikin channel kan membuat di situ menyatakan bahwa ada pengakuan dari Rismon bahwa dia memiliki pembicaraan rahasia, konspirasi di balik hebohnya persoalan ijazah Jokowi. Ada nama Puan, AHY dan Habib Rizik yang terlibat. Sementara Yusuf Kala, mantan wakil presiden itu disebut bertemu dengan Roy Suryo dan Dr. Tiva serta menjanjikan uang 50 miliar untuk menjaga agar isu kasus ijazah Jokowi ini terus menjadi perbincangan publik. Lah kok sekarang malah dia yang disebut membawa kabur uang Jokowi 50 miliar. Nah, kalau balik lagi ke tadi konten dibikin channel itu kemudian kan ini rupanya diunggah di berbagai platform media sosial. Salah satunya ini saya lihat adalah akun TikTok Putra Virgo. Benarkah narasi ijazah palsu hanyalah sebuah komoditas politik berlabel miliaran rupiah? Sebuah tabir gelap yang selama bertahun-tahun menutupi hiruk-pikuk isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo kini benar-benar runtuh dari dalam. Apa yang semula dikemas sebagai gerakan moral mencari kebenaran, hari ini terindikasi kuat sebagai sebuah operasi senyap yang didanai secara fantastis. Dalam kesaksian terbarunya yang kini viral, Rismon Sianipar mengungkap detail sebuah pertemuan rahasia yang diduga terjadi di sebuah lokasi eksklusif. Di sana, sejumlah oknum elit politik bertemu langsung dengan Roy Suryo untuk merancang strategi besar. Tujuan pertemuan itu hanya satu, memastikan isu ijazah palsu Presiden Jokowi terus bergulir di masyarakat, tidak peduli seberapa banyak fakta yang telah membantahnya. Rismon menyebut pertemuan itu adalah titik awal di mana skenario disusun, mulai dari manipulasi data digital hingga pembagian peran di media sosial. Rismon mengaku menyaksikan sendiri bagaimana kesepakatan itu dibuat di bawah meja. Namun kejutan sesungguhnya terletak pada nilai kontrak yang disebutkan oleh Rismon. Ia secara gamblang menyatakan bahwa Roy Suryo dan gengnya tidak bekerja secara cuma-cuma. Rismon mengklaim memiliki bukti bahwa mereka menerima bayaran miliaran rupiah untuk menjalankan operasional fitnah ini. Dana tersebut diduga digunakan untuk membiayai tim teknis, menyewa jasa influencer, hingga melakukan mobilisasi opini secara masif. Ini bukan lagi soal idealisme pakar, ini murni bisnis fitnah. Bayarannya sangat besar, mencapai angka miliaran untuk memastikan kegaduhan ini tidak berhenti, tegas Rismon. Pernyataan ini seketika meruntuhkan kredibilitas intelektual yang selama ini dibangun oleh kubu Roy Suryo. Rismon juga membedah apa yang ia sebut sebagai geng Roy Suryo. Di dalam struktur ini terdapat pembagian tugas yang sangat rapi. Ada yang bertugas sebagai pencari celah pada foto-foto lama, ada yang bertugas membangun narasi provokatif di media sosial, dan ada yang bertugas menjadi juru bicara di berbagai forum publik. Setiap anggota tim dikabarkan mendapatkan jatah dari dana miliaran yang mengalir dari oknum elit politik tersebut. Rismon menyebut pembocoran ini ia lakukan karena ia merasa dimanfaatkan sebagai alat teknis tanpa mengetahui sejak awal bahwa ada motif uang yang begitu kental di balik gerakan ini. Ya, teman-teman, mengapa kasus ijazah Jokowi
terus bergulir, tak ada kepastian. Ya, jadi teman-teman, pernyataan ini sering bermunculan di tengah-tengah ramainya kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo, ya, menyatakan bahwa mengapa kasus ijazah Jokowi ini terus bergulir, tak ada kepastian. Ya, jadi sepertinya kasus ijazah Jokowi ini tidak ada kepastian dalam menyelesaikan sesuatu hal yang membuat publik itu sebenarnya gaduh. Nah, jadi teman-teman, hal ini kita melihat bahwa memang bagaimana penegakan hukum, oknum penegakan hukum, pengadilan dalam hal ini harus benar-benar ya menerapkan ya keadilan bagi kasus ya terhadap kasus-kasus yang ada di negara ini. Nah, jadi kenapa bermunculan ya pertanyaan seperti ini, teman-teman? Dikatakan bahwa isu ijazah Presiden ke-7 ini Joko Widodo kembali menjadi sorotan. Ya, terkini jaksa penuntut umum ya kembali melimpahkan berkas perkara terdakwa Tifauziati Suma atau Dr. Tifa ke pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelumnya menyatakan surat kedakwaan dengan terdakwa Dr. Tifa tidak dapat diterima. Ya, jadi teman-teman, ya sepertinya kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini ya tidak ada penjelasan yang secara signifikan ya terkait dengan kejelasan apakah ini ijazah tersebut asli atau palsu. Dilanjutkan bahwa dalam catatan polemik mengenai ijazah Jokowi telah beberapa kali dibawa ke pengadilan melalui penggugat, dasar gugatan dan susunan pihak yang berbeda-beda sejak tahun 2025. Nah, perkara pertama yang menyita perhatian publik diajukan oleh sekelompok tim pembela ulama aktivis atau TPU Universitas Gadjah Mada atau UGM ke Pengadilan Negeri PN Surakarta. Gugatan yang terregister dengan nomor sekian ya, jadi mempersoalkan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan menggugat Presiden Jokowi, Komisi Negara ya, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Surakarta dan SMA Negeri 6 Surakarta atau UGM. Ya, jadi teman-teman, bahwa sepertinya ya kita lihat bahwa dalam polemik ijazah Jokowi ini adalah terus bergulir, tapi tidak ada kepastian yang menyatakan bahwa ijazah itu asli ya atau sebaliknya ya, sehingga tidak ada keputusan yang dimana ijazah itu disampaikan oleh penegakan hukum atau pengadilan yang memutuskan atau yang berani memutuskan hal ini ya, karena memang namun pada tanggal 10 Juli 2025 disampaikan majelis hakim menjatuhkan putusan setelah dengan mengabulkan ekspresi kompetensi absolut yang diajukan oleh para tergugat. Hakim pernyataan PN Surakarta tidak berwenang mengadili perkara tersebut sehingga persidangan tidak berlanjut ke periksaan pokok sengketaan. Ya, jadi teman-teman ya, kalau hal ini sudah 2 kali terjadi ya terhadap pengadilan, bahwa yang satunya dikatakan bahwa tidak bisa dilanjutkan ya atau tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, terus yang menjadi pertanyaan adalah terus siapa lagi yang punya wewenang untuk menyelesaikan perkara kasus ijazah Jokowi ini? Kalau pengadilan saja teman-teman ya mengakui tidak sanggup untuk menyelesaikannya, tentu apa yang perlu dipertahankan oleh para tersangka. Dan begitu juga tinggal kalau misalnya teman-teman ijazah itu tidak menjadi persoalan, tidak menjadi perdebatan di ruangan publik, tentu ini ya dari awal kenapa enggak ya disampaikan, diperlihatkan kepada publik ya, biar kegaduhan ini akan berakhir. Tapi sepertinya ya ketika pengadilan menyampaikan bahwa disampaikan di sini hakim menyatakan PN Surakarta tidak berwenang
mengadili perkara tersebut sehingga persidangan tidak berlanjut ke pemeriksaan pokok sengketa. Jadi sepertinya ada sesuatu hal yang aneh begitu ya terhadap pengadilan kalau menyampaikan pernyataan seperti ini. Pada periode yang hampir bersamaan, gugatan lain diajukan ke PN Sleman. Gugatan yang didaftarkan 5 Mei 2025 nomor sekian itu diajukan oleh Komardin terhadap Rektor UGM, jajaran pimpinan universitas sehingga dosen pembimbing Akademi Jokowi Isun Joko Widodo, Insinyur Kasmujo, menggugat mendalilkan UGM melakukan perbuatan melawan hukum karena dianggap membiarkan polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi. Persidangan sempat melalui mediasi dan pemeriksaan eksepsi sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan sela. Ya, jadi pada tanggal 5 Agustus majelis hakim kembali menghentikan perkara melalui putusan sela dengan menyatakan PN selama tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara tersebut, akibat perkara kembali berhenti sebelum memasuki pembuktian pokok perkara. Nah, jadi jelas teman-teman bahwa ketika ini digugat ya beberapa orang penggugat ijazah Jokowi ini, namun pengadilan apa yang disampaikan bahwa mereka tidak punya keahlian, ya. Dilanjutkan lagi, saya ulang lagi, menyatakan di sini bahwa putusannya menyatakan bahwa tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara tersebut, akibat perkara kembali berhenti sebelum memasuki pembuktian pokok sengketa. Jadi jelas teman-teman bahwa ini sudah 2 kali digugat di pengadilan. Putusan pengadilan semua adalah tidak punya wewenang terkait dengan pemeriksaan pokok sengketa. Jadi teman-teman mungkin tahu apa yang terjadi di dalam pengadilan kita saat ini. Itu saja, sampai ketemu di video berikutnya.